Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya harap kita semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat, tetap bergembira, bersuka cita, terus semangat dan terus berpengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan video ini saya ingin kembali menegaskan surat edaran Majelis Jemaat yang sudah Bapak Ibu baca juga, bahwa dengan berat hati kita harus menunda kebaktian di gereja sampai dengan akhir April 2020. Maka artinya selama itu kita akan beribadah di rumah kita masing-masing, bersama-sama dengan keluarga kita beribadah. Dan saya percaya bahwa persekutuan kita tidak dibatasi oleh tembok gereja, persekutuan kita tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Dan saya percaya bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul, maka di situ Tuhan juga hadir bersama kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, di Minggu Prapaskah yang kelima esok hari, kita akan merenungkan sebuah tema yang menarik, yang sesuai dengan konteks atau situasi kita saat ini, yaitu memaknai pengharapan. Dengan bahan bacaan Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 17 sampai 45. Nah, Injil Yohanes 11 ini merupakan Injil yang sudah sering kita baca. Bagian cerita yang populer, yaitu tentang Maria dan Marta yang berduka, kehilangan saudara mereka yang terkasih, yaitu Lazarus. Tapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka, memberikan kekuatan dan pengharapan. Bahkan dengan kuasanya Yesus kembali menghidupkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Kan tetapi saudara, ada satu bagian ayat yang menarik untuk kita simak dan kita renungkan hari ini, yaitu ketika Yesus menanggapi Marta yang menolak untuk membuka atau mengangkat batu kubur Lazarus yang sudah mati 4 hari. Menurut Marta, Lazarus pasti sudah berbau, Lazarus pasti tidak bisa dibangkitkan. Dan kepada Marta inilah di ayat 40 Yesus menjawab Marta, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Percaya dan melihat punya kaitan yang erat. Bagi kebanyakan orang tentu akan lebih mudah percaya ketika melihat terlebih dulu. Manusia ingin melihat bukti dulu, baru kemudian dia percaya. Tetapi saudara, Yesus membalik posisi ini. Yesus berkata, jika engkau percaya, engkau akan melihat. Jadi bukan melihat dulu baru percaya, tapi percaya dulu, maka engkau akan melihat. Memang ini tidak mudah, saudara-saudara. Tapi yang tidak mudah ini bukan berarti tidak mungkin. Bukankah sejarah membuktikan ada begitu banyak penemuan-penemuan besar di dunia justru ditemukan oleh orang-orang yang punya keyakinan dan kepercayaan, bukan karena mereka melihat lebih dulu. Sebut saja Thomas Alva Edison, penemu bola lampu. Dia melakukan percobaan ribuan kali, sebanyak 9.955 kali. Kenapa dia melakukan itu, saudara-saudara? Karena dia yakin, karena dia percaya bahwa apa yang belum terlihat itu suatu saat akan ditemukan. Ada juga di abad ke-14 Christopher Columbus. Dia berlayar bermil-mil jauhnya dan akhirnya menemukan benua Amerika. Bukan karena dia sudah melihat terlebih dulu, tapi karena dia percaya, dia yakin bahwa di seberang lautan yang dia sedang arungi itu ada daratan, ada benua baru yang penuh dengan harapan. Ada banyak lagi tokoh-tokoh lain yang melakukan karyanya bukan dimulai dari melihat dulu, tapi dimulai dari keyakinannya, dari rasa percayanya. Inilah juga yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus ketika menegur Marta. Jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus ingin mengajar Marta dan Maria, saudaranya, untuk benar-benar percaya kepada kuasanya, walaupun mereka belum melihat Lazarus dibangkitkan.
hal yang sama untuk kita renungkan juga pada hari ini, saudara-saudara. Bukankah kadang kita ragu akan kuasa Tuhan? Bukankah kita kadang-kadang suka bertanya-tanya, di mana Tuhan ketika wabah ini terjadi? Di mana kuasanya ketika wabah ini begitu mengganggu kehidupan kita, saudara-saudara? Saya percaya firman Tuhan siang ini bisa menguatkan dan sekaligus mengingatkan kita. Mari kita senantiasa percaya kepada Dia. Bukan karena kita sudah melihat lebih dulu, tapi kita yakin dan percaya bahwa kuasa dan kemuliaannya itu pasti akan terjadi. Selamat mempersiapkan diri untuk ibadah esok hari. Selamat memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.